Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian kedua, seri yang ke-118. Kitab Mazmur pasal 118, nyanyian puji-pujian. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Sili Tonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan.
Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118, nyanyian puji-pujian. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, pada pasal yang ke-118 kitab Mazmur, pemazmur mengajak kelompok manusia untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kelompok manusia itu ialah bangsa Israel, keturunan Harun dan semua orang yang takut akan Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Mazmur 118 ayat 1-4. Mengapa pemazmur mengajak kelompok manusia itu untuk memuji Tuhan? Alasan yang pertama adalah karena Tuhan itu baik dan kasih setianya adalah untuk selamanya. Terang besar Alkitab Mazmur 118 ayat 1-4. Kebaikan dan kasih Allah yang kekal dan sangat besar itu dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam terang besar Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Dan kita dapat merasakan dampak pengorbanan Putra Allah itu sebagai bagian dari orang-orang yang menerima jasa pengorbanannya. Itu dibuktikan dengan kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai murid, sekaligus menjadi umatnya. Sekarang kita datang kepada alasan yang kedua adalah karena Tuhan menjawab doa mereka. Ia berpihak atau membela mereka dengan dilepaskannya mereka serta menolong mereka pada waktu kesesakan. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-21. Kemudian kita datang pada alasan yang ketiga mengapa pemazmur mengajak kelompok manusia itu untuk memuji Tuhan. Alasannya, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Dengan keperkasaannya, Ia memberikan keselamatan. Untuk itu, kata pemazmur secara pribadi, Ia mengatakan, "Aku akan memujinya." Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sekarang kita masuk pada alasan yang keempat,
mengapa pemazmur mengajak kelompok manusia itu untuk memuji Tuhan? Jawabnya, karena ketika Tuhan menghajar, bukanlah untuk membinasakan, tetapi menolong supaya ada pertobatan. Dan dengan demikian, hidup itu diperoleh. Ayat yang ke-18. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, kini kita datang pada alasan yang kelima atau alasan terakhir. Mengapa pemazmur mengajak kelompok manusia itu untuk memuji Tuhan? Jawabnya adalah karena Tuhan merupakan pintu gerbang kebenaran. Dia adalah pemberi keselamatan. Di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Yang masuk melalui aku, kata Yesus, akan selamat. Terang besar Alkitab Yohanes 10 ayat 9. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, Yesus juga diumpamakan sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, dan ia telah menjadi batu penjuru. Terang besar Alkitab Mazmur 118 ayat 22 dan 23, Matius 21 ayat 42, dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-11. Batu penjuru dikenal dengan nama batu dasar yang dalam ilmu membangun suatu bangunan merupakan batu pertama yang akan menjadi patokan dari seluruh batu yang akan dipakai agar seluruh struktur bangunan dapat kokoh berdiri. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman, jilid 2 halaman 21 alinea pertama menjelaskan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Terang besar Alkitab 1 Korintus 3 ayat 11. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Di hadapan hadirat Allah dan segala makhluk-makhluk cerdas di sorga, dihadiri oleh tentara alam maut yang tidak kelihatan, Kristus mendirikan jemaatnya di atas gunung batu yang hidup. Gunung batu itu ialah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita, yakni oleh kematiannya yang begitu memilukan di Kalvari. Terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah, pintu alam maut pun tidak dapat menang. Jika perhatian dan rasa percaya kita berpusat kepada Kristus, sahabat-sahabatku, yang adalah fondasi atau dasar keselamatan umatnya, maka kita tidak akan dipermalukan berdasarkan terang besar Alkitab 1 Petrus 2 ayat 6. Tetapi kita dapat melantunkan nyanyian pujian akan kebaikan Allah yang kekal, yakni kasih Allah yang besar yang menyelamatkan manusia. Bersama pemazmur kita akan melantunkannya. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terang besar Alkitab Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, pemazmur mengajak kita semua pada hari ini untuk berlindung kepada Tuhan, karena itu adalah pilihan yang terbaik dan yang paling baik. Jangan menaruh percaya kepada manusia atau orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Berdasarkan terang besar Alkitab Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Tetapi berlindunglah kepada Tuhan yang adalah pusat dari keselamatan yang kekal. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada satu salib di bukit
Golgota jadi lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, kelak ku tukar dengan mahkota. Salib hina itu yang ditolak dunia, dengan kasih aku mau terima. Karena domba Allah telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itulah harapanku hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, kelak ku